Aku benar-benar tak mengharapkan pernikahan ini terjadi. Pernikahan ini yang biasanya menjadi momen bahagia, justru berbanding terbalik dengan apa yang kualami saat ini. Ya, aku telah menjadi istri dari Mas Joko yang merupakan suami dari Mbak Krati, Mbak tiriku. Kalian berpikir aku turun ranjang? Jawabannya dia tidak, karena mbakku masih hidup. Mbakku, Mbak Krati divonis duel, padahal mereka baru menikah 1 tahun dan dia meminta aku memberikan putra untuk keluarganya. Dan anehnya semua keluarganya setuju. Awalnya, aku menolak keinginan tersebut. Aku masih muda, aku Vina, 22 tahun, masih kuliah walaupun semester akhir. Usiaku yang terpaut jauh dengan Mas Joko menjadi alasanku juga untuk menolaknya. Pasalnya 9 tahun bukan jarak yang dekat. Belum lagi pandangan masyarakat tentang istri kedua. Aku tidak mau disebut adik, tak tahu diri, yang mengganggu kebahagiaan mbaknya sendiri. Apalagi aku hanya adik tiri Mbak Krati. Ya, aku hanya seorang anak yatim piatu yang beruntung bisa diasuh oleh orang tua Mbak Rati. Tapi hatiku akhirnya luluh ketika Mbak Rati sampai memohon padaku. Aku tak setegak itu membiarkan mbakku seperti itu. Dia adalah pengganti orang tua kami semenjak ayah dan ibu meninggal 5 tahun lalu. Dia hanya menginginkan anak dariku. Aku menyetujuinya dengan syarat harus B4 Yui tabung. Aku tak mau menciptakannya dengan hal biasa, karena sama saja seperti mengkhianati mbakku. Aku kembali menatap diriku di cermin dengan menggunakan kebaya sederhana dan make up natural saja. Karena resepsi ini hanya dihadiri keluarga Mas Joko dan Mbak Krati saja. Tidak ada orang lain yang tahu. Setelah resmi aku langsung pulang ke rumah Mas Joko dan Mbak Krati. Aku tak boleh lagi tinggal di kos. Dan disinilah aku sekarang, di hamar yang disiapkan Mbak Rati. Hamar yang tepat berada di sebelah hamar mbakku. Esok harinya, pagi itu ada yang berbeda. Ketika aku akan berangkat kuliah, aku melihat Mbak Rati sibuk menata kopernya. "Mbak, itu koper siapa?" tanyaku penasaran. "Apa Mas Joko ada urusan di luar kota?" pikirku. Selama 1 minggu menjadi istrinya, tak ada yang berubah dalam kehidupanku. Aku dan Mas Joko hanya bicara seperlunya saja, tak seperti istri pada suaminya. Mas Joko itu tipe pria dingin yang irit bicara, jadi agak susah untuk akrab dengan dia. Dari awal aku sudah tak terlalu senang dengannya. Tapi apa mau dikata, kalau kebahagiaan Mbak Rati dengannya, aku bisa apa? Kalau bukan setuju saja. "Koper Mbak Dek, Mbak ada urusan di Jakarta," tuturnya. "Urusan apa? Terus di sana berapa lama?" Mbak Rati hanya tersenyum. "Aku mau bantuin proyek Mas Joko yang di sana. Belum tahu Mbak di sana berapa lama, bisa 1 atau bahkan 3 bulan. "Kok lama Mbak? Kenapa enggak Mas Joko aja yang ke sana?" protesku padanya dengan wajah cemberut. "Nggak bisa. Mas Joko lagi sibuk di kantornya. Mbak titip Mas Joko ya. Tolong jaga dia dan urus semua keperluannya selama Mbak nggak ada," pesannya. Aku merinding mendengar pesan Mbak Krati, seakan-akan dia akan pergi lama. "Tapi Mbak, tolong jangan tolak permintaan Mbak. Kamu harus jadi istri yang baik kalau Mbak nggak ada,"
ujarnya berkaca-kaca. Aku hanya mengangguk, tidak ingin melihat mbakku sedih. Singkat kata, sudah 1 minggu Mbak Ratih pergi, aku sangat merindukannya. Kami memang berkomunikasi hampir setiap hari, tapi itu tidak bisa mengabaikan rasa rinduku untuknya. Sementara keakrabanku dengan Mas Joko masih tetap sama, dingin. Kami hanya bertemu ketika sarapan pagi dan bicara seperlunya saja. Apalagi Mas Joko pulang kerja selalu petang. Dan masalah Bempat Yui tabung itu, mbakku bilang waktunya terserah Mas Joko. Dan aku enggan untuk bertanya padanya. Mas Joko ini bukan tipe orang yang asik diajak diskusi. Melihat wajahnya yang datar membuat siapapun akan malas bicara. Begitu juga aku. Sejak dia masih menjadi kakak iparku, aku akan memilih menghindar bila bertemu dengannya. Tak terasa sudah 2 minggu Mbak Ratih pergi, aku makin rindu dengan kehadirannya. Dan malam itu, karena cuaca panas, aku iseng mencoba menggunakan dastuir sederhana yang disiapkan Mbak Ratih di lemariku. Tak masalah juga, toh di kamarku hanya ada aku dan aku tidur sendiri. Jadi, tak ada yang akan memperhatikannya. Aku menuju kamar mandui yang ada dalam kamarku untuk berganti dastuir itu. Dan dengan pedenya aku keluar. Tapi betapa kagetnya aku ketika menyadari ada orang lain di kamarku yang sedang duduk di tepi divan. Ia tertegun memperhatikanku. Mas Joko, kenapa di sini, Mas? Seharusnya aku kembali masuk ke kamar mandui ketika dia menghampiriku. Namun aku malah berdiri seperti patung karena panik. Apalagi mata kami tanpa sengaja bertemu. Loh, ini kamar istriku, jawabnya sambil melangkah ke arahku. Tersadar, aku melangkah mundur untuk menghindar, sampai menabrak meja rias. Sadar tak ada celah, aku mencoba menenangkan diri. Namun, aku justru dikejutkan ketika ia memberi sambutan lain. Mas kan suami Mbak Ratih, ujarku. Apanya yang gak benar? Aku juga suamimu. Tapi kita sudah sepakat dari awal. Aku tidak pernah membuat kesepakatan apapun, katanya. Aku panik. Mas, tapi kata-kataku terhenti oleh sambutan perkenalan. Aku mencoba menghalau badai tsunami yang datang. Tapi rupanya sia-sia. Awalnya sekedar sambutan, namun semakin lama justru berjalan ke arah segitiga Bermuda di Samudra Antartika. Dan hal itu membuatku ceramah qosidah saja. Entah kapan kabinet negara tak berada pada jabatannya, tapi aku sudah tak peduli. Mas Joko rupanya tekun dalam menyelesaikan masalah dan problematika. Apalagi ketika ia mengambil hikmah kehidupan dunia fana dan meletakkan pada Tugu Kota. Aku justru menyambut niat mulia tersebut dengan gembira ria. Aku tak percaya pada diriku sendiri. Mengapa sampai bisa sedemikian ini? Sampai akhirnya semua masalah dan problematika yang dialami teratasi dengan solusi yang tak pernah kupikirkan selama ini. Tanpa sadar, air mataku jatuh bukan karena solusi permasalahan itu, tapi karena aku sudah membohongi Mbak Ratih. Namun, sejak itu pula keakraban kami berubah drastis. Mas Joko yang semula datar jika bicara denganku, kini berubah ramah. Bahkan setiap pulang kantor, ia sempatkan menemuiku untuk sekedar bercanda
dan menanyakan kabarku saja. Aku tak mengira seorang pria yang awalnya irit bicara bisa berubah setelah peristiwa itu. Singkatnya 3 hari kemudian, pagi itu aku yang sedang duduk di ruang tamu mencoba menelpon Mbak Ratih. Sudah dari kemarin ia tak mengabariku. Tapi rupanya beberapa kali ku telepon, tak ada jawaban darinya. Pesan WhatsAppku juga sama sekali tidak dibaca. Jujur aku khawatir. Namun tiba-tiba sepulang Mas Joko dari kantornya, ia menemuiku dan berkata, "Siap-siap Vi, kita akan keluar kota sekarang." "Ada apa Mas?" tanyaku heran. "Nanti aku jelaskan di jalan." Aku pun mengangguk tak lagi bertanya. Di jalan, Mas Joko menjelaskan bahwa Mbak Ratih sedang dirawat di rumah sakit dan ingin bertemu denganku. Sepanjang perjalanan, Mas Joko menggenggam tanganku. Tapi aku tetap bingung. Entah kenapa, aku merasa ada firasat tak baik sejak mbakku pergi sebulan yang lalu. Dan sesampainya di rumah sakit, aku dibawa ke ruang ICU. Aku panik karena aku tahu kondisi mbakku sedang tidak baik. Apalagi setelah tiba di ruangannya, air mataku jatuh mendapati Mbak Ratih terlelap dengan banyak alat di sana. Aku menangis dan bertanya-tanya, sebenarnya mbakku sakit apa? Aku menghampirinya. "Mbak, Vina gak tahu kalau mbak seperti ini." Tak lama kemudian, Mbak Ratih terjaga dan mencoba tersenyum. Vina, panggilannya dengan terbata. "Mbak nggak punya banyak waktu, Dek. Mbak cuma mau minta maaf karena sudah egois." Aku menggeleng. "Terima kasih karena sudah bersedia jadi istri Mas Joko." "Mbak, titik Mas Joko ya." Aku menangis mendengar kata-kata yang terlontar darinya. Selanjutnya, ia menoleh ke arah Mas Joko dan menggumamkan kata maaf. Mas Joko hanya mengangguk menanggapinya, karena sedetik kemudian dokter datang karena akan ada pemeriksaan. Aku dan Mas Joko kemudian berlalu dari tempat itu. "Kenapa Mas nggak pernah cerita? Sebenarnya Mbak Ratih sakit apa?" tanyaku ketika kami duduk di ruang tunggu. "Leukemia." Seperti petir menyambar ketika aku mendengarnya. Aku menangis dan Mas Joko berusaha menghiburku. Sampai ada suara ribut langkah kaki menuju ruang ICU. Aku hanya berdoa semoga Mbak Ratih baik-baik saja. Tapi terkadang harapan berbanding terbalik dengan kenyataan. Karena ketika dokter keluar dari ICU, dia mengatakan kalau Mbak Ratih telah meninggal dunia. Aku kaget dan shock, bahkan tak tahu apa yang terjadi. Setelah itu, aku pingsan saat itu. Aku hanya menurut ketika Mas Joko membawaku kembali ke rumah setelah administrasi pemulangan jenazah selesai. 1 minggu setelah kepergian Mbak Ratih, kerjaanku hanya mengurung diri di kamar. Sampai suatu pagi, tiba-tiba Mama Rima, mertuaku, menemuiku di kamar. "Kamu masih marah sama Joko, Vi?" Aku diam tidak menjawab. "Sebelum meninggal, Ratih titip ini sama Mama. Bacalah," ujarnya sambil memberikan surat padaku. "Mungkin setelah membaca itu, kamu bisa memaafkan Joko, Vi," sambungnya lagi. Aku diam karena bingung harus berkata apa. Barulah ketika ibu mertuaku pergi, aku pun membaca surat tersebut. "Kalau kamu membaca surat ini, mungkin Mbak udah gak ada, Vi. Maafin Mbak karena tidak jujur."
Mbak tahu penyakit Mbak juga baru 1 tahun yang lalu sebelum menikah dengan Mas Joko. Mbak mencintai Mas Joko, tapi dia mencintai wanita lain. Jujur Mbak, gak terima waktu tahu siapa wanita itu. Saat Mbak tahu jika umur Mbak gak lama lagi, Mbak menjebak Mas Joko agar dia menikahi Mbak. Mbak berhasil, tapi dia marah ketika tahu Mbak menjebaknya. Mbak jelas terluka, tapi Mbak sadar ini semua kesalahan Mbak. Kamu tahu, Vi, siapa wanita yang dicintai Mas Joko? Gadis itu, kamu, Vi. Tolong jangan pernah marah sama Mas Joko karena dia nggak salah. Di sini Mbak yang salah karena egois. Tapi Mbak sekarang sudah bisa tenang karena sudah bisa membuat Mas Joko bahagia sama kamu. Semoga ini bisa menebus kesalahan Mbak. Sekali lagi, maafkan Mbak Vi. Begitulah kisah yang kualami beberapa tahun lalu. Semoga dengan kisahku ini kita bisa mengambil hikmah bahwasanya jodoh bisa datang kapan saja. Bahkan dari seseorang yang kita semula sempat membencinya. Sekian dulu ceritaku hari ini. Semoga ada pelajaran yang dapat dipetik. Terima kasih. Sekali lagi, tidak pernah lupa Mimin ingin mengingatkan bahwa tidak ada maksud untuk merusak moral. Tapi di sini kami selaku admin channel Makiem hanya berbagi pengalaman dari viewer saja, yang tentu saja tidak untuk ditiru. Terima kasih sudah mau mendengarkan kisah nyata ini. Ambil baiknya dan buang buruknya dari cerita kisah ini. Semoga hal seperti ini tidak terjadi kepada kita semua, bosku. Dan semoga kita semua dilindungi dari mara bahaya. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih dan sampai jumpa di cerita selanjutnya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Oh iya, kira-kira kalian semua bosku yang terhormat kepengen kisah-kisah yang seperti apa lagi nih? Tolong berikan komentar-komentar kalian di video ini ya. Sebenarnya, kisah ini tak patut aku ceritakan. Namun, di sini aku berharap setidaknya kisah ini bisa menjadi pelajaran bagi siapapun yang menyimaknya. Kisah yang terjadi 2 tahun yang lalu saat suamiku membawa Dika, putra kandungnya, ke rumah. Sebelumnya, perkenalkan, namaku Mira. Aku seorang ibu rumah tangga berusia 45 tahun yang mempunyai 2 putra, Rico 10 tahun dan Ronald 8 tahun. Di usia kepala 4, aku masih aktif bekerja di kantor perpajakan. Sementara suamiku Wisnu berusia 55 tahun juga bekerja sebagai wakil direktur di salah satu perusahaan makanan di kotaku. Aku menikah dengan Mas Wisnu ketika dia sudah menjadi duda dengan 1 anak bernama Dika. Usianya 25 tahun. Semula, Dika tinggal bersama ibunya di kota yang sama denganku. Namun, karena ada masalah dengan keluarga, bahkan sampai berurusan dengan hukum, maka suamiku membawanya untuk tinggal bersama kami. Terhitung sudah 3 bulan Dika tinggal di rumahku. Dika pada dasarnya pemuda yang baik dan cepat beradaptasi dengan lingkungan. Ia juga cepat sekali akrab dengan kedua putraku yang notabene adik tirinya.
ia bisa mengambil peran sebagai kakak bagi mereka dan kehadirannya membawa suasana baru bagi keluarga kecilku. Aku juga bisa lebih tenang bekerja di kantor, karena ada yang menjaga rumah ketika aku dan suamiku bekerja. Dika ini seperti replika suamiku sewaktu muda. Bahkan kalau boleh jujur, ia lebih ganteng karena ada perpaduan dengan wajah ibunya yang juga cantik menurutku. Sejauh ini, penilaianku terhadapnya selalu baik. Sampai suatu ketika, ada satu insiden dan merubah penilaianku terhadapnya. Saat itu, siang hari aku pulang lebih awal karena merasa kurang fit. Pada jam 1 siang, biasanya Mbak Yati, pembantu di rumahku, sudah pulang karena memang kerjanya setengah hari. Tapi berbeda pada hari itu, tampak sendalnya masih ada di teras dan pintu depan tak terkunci. Awalnya, kuabaikan saja dan langsung masuk karena kepalaku juga pusing saat itu. Niatku ingin segera istirahat di kamar, tapi mendadak langkahku terhenti tatkala mendengar suara aneh dari arah dapur. Tadinya aku tak begitu peduli, tapi semakin lama suara itu justru semakin menjadi. Merasa penasaran, aku lantas melangkah ke dapur. Namun, apa yang kudapati justru benar-benar membuatku tercengang. Tepat di tepi meja kompor, Mbak Yati tengah memejamkan mata sambil memanggil nama Dika. Bahkan kabinet negara tak berada pada jabatan kuasa. Sementara Dika dengan semangatnya mendayung kendaraan menuju parkiran Mbak Yati yang ada di seberang. Saking kagetnya, aku sampai terpaku karena tak percaya. Bagaimana mungkin Mbak Yati yang bahkan lebih tua dariku bisa menyelesaikan masalahnya dengan putra tiriku itu? Dan yang paling membuatku heran, mereka sempat berbincang-bincang dengan bahasa yang cukup menentuang. "Mas Dika, wes sering yo koyok ngene," suara Mbak Yati dengan logat Jawanya. "Belum Mbak, ya baru masalah ini," sahut Dika cengengesan. "Alah, gak pusing," ujar Mbak Yati sambil mencubitnya. Saat itu, seharusnya aku menegur mereka. Tapi, kenyataannya aku justru kagum dengan ketangkasan putra tiriku itu. Tak ingin mereka mendengar, aku buru-buru menuju kamarku, meski masih ada rasa penasaran. Aku mencoba melupakan apa yang tadi kudapati, meskipun bayang-bayang itu semakin menjadi-jadi. Singkatnya, beberapa malam sejak fenomena itu, aku malah jadi susah tidur. Masih tak menyangka Mbak Yati dan Dika bisa demikian di rumahku. Begitu depresinya Kak Dika, sampai Mbak Yati yang menjadi pilihannya, pikirku. Hingga keesokan harinya, kebetulan Mas Wisnu suamiku ngajak anak-anak, termasuk Dika, jalan-jalan ke taman kota menjelang siang. Aku beralasan ada tugas kantor, sehingga aku tak ikut dengan mereka. Pada kesempatan itu, aku menanyakan kejadian yang sebenarnya pada Mbak Yati. Nada bicaraku sampai gemetar saat mulai bicara dengannya. Awalnya, Mbak Yati pura-pura tak mengerti, tapi setelah dicecar dengan beberapa pertanyaan, akhirnya ia mengakui. Ia bahkan menangis dan meminta maaf khawatir aku akan memberhentikannya. "Lawang Mas Dika dulu toh, Nyonya. Saya kan hanya bantu-bantu saja." Dari cerita Mbak Yati, ada perasaan miris bercampur kahet. Karena ternyata Dika yang masih muda cenderung memilih yang lebih tua. Dan yang lebih mengejutkan lagi, Dika rupanya juga memendam kekagumannya padaku.
Aku shock, tapi anehnya timbul juga niat baik dalam hati yang ingin juga seperti Mbak Yati. Entahlah kenapa aku bisa begitu. Sepulangnya Mbak Yati dari rumahku, aku kembali melamunkan ucapannya tadi. Aku lantas mematut diri di depan cermin dan mulai membandingkan diriku dengan pembantuku itu. Tampilanku memang jauh berbeda dengan Mbak Yati. Selain postur yang lebih baik, aku jauh lebih cantik. Apalagi orang tuaku juga masih dari etnis Tionghoa, membuat kulitku putih dan berseri. Entah kenapa aku jadi berpikir, mungkin tak ada salahnya jika aku mengarungi hal baru, tapi mikirin apa aku ini? Dika kan putraku, mana mungkin aku? Batinku sambil menggeleng menepis niat mulia itu. Berhari-hari aku mencoba melupakannya, namun nyatanya sia-sia. Bahkan, entah kenapa aku jadi salah tingkah saat berpapasan dengan Dika. Ada beragam perasaan yang aku sendiri bingung menjelaskannya. Rasa canggung, gugup dan juga penasaran menjadi satu dalam benakku. Dan hal itu semakin diperparah ketika ada satu peristiwa yang membuat jantungku dak-dikduk sekaligus malu. Yaitu ketika pagi, saat semua masih belum terjaga, aku yang baru saja selesai manduri, buru-buru berlari ke kamarku karena ada pertemuan di kantorku. Namun sayangnya, ketika hendak sampai di depan kamarku, aku justru terpeleset hampir jatuh. Entah secara kebetulan atau apa, Dika yang baru keluar dari kamarnya refleks menangku aku. Alhasil, kami saling menatap canggung. Namun, yang membuatku malu, handworkku ikut jatuh dan otomatis Dika pun terpaku. "Ma," ujarnya memperhatikan fenomena alam semesta tersebut. Dengan segera aku satset, lalu segera menuju kamarku. Permisi, ujarku salah tingkah, tapi tiba-tiba Dika justru menaruhik tanganku. "Dika," ujarku. Ia hanya tersenyum, lalu membiarkan aku berlalu. Sejak pagi itu, pikiranku makin kalut. Selama di kantor aku terus memikirkan hal itu. Bahkan ketika malam hari kami sekeluarga makan malam bersama, kudapati Dika beberapa kali menoleh ke arahku. Ia tersenyum, namun anehnya aku justru salah tingkah dan tersipu. Sebelumnya ia tak pernah seberani itu. Beruntung suami dan anak-anak sedang sibuk dengan makanan mereka, sehingga tak ada yang menyadari kejanggalan itu. Hingga hal yang aku khawatirkan itu akhirnya terjadi juga. Jumat pagi, mendadak suamiku ditugaskan keluar kota selama seminggu. Dan Sabtu paginya 2, anakku juga pergi acara persami yang diadakan oleh sekolah. Malam harinya, setelah sarapan, aku sengaja mengurung diri di kamar, berharap tak terjadi hal-hal yang tak diinginkan. Apalagi saat itu hanya aku dan Dika di rumah. Aku bersantai di kamar sambil mengerjakan laporan kantor di laptopku. Sampai tak lama kemudian, dering ponsel menghentikan pekerjaanku. Nampak di layar ponselku ada nomor tak dikenal mengirim pesan WhatsApp padaku. "Nak, lagi apa?" Aku terpaku pada foto profilnya. Rupanya Dika, putra tiriku. "Kalau ada perlu ngomong saja, kita kan serumah," balasku. Bukannya membalas, Dika justru mengirim semua file yang membuatku berdesir saat itu. Sebuah jepretan hikmah dunia fana yang cukup membuat jantungku dak-dikduk saat itu. Otomatis niat mulia yang selama ini
aku redam timbul saat itu. Rasanya ingin aku menegurnya, tapi aku khawatir jika ia semakin berani nantinya. Akhirnya, kudiamkan pesan itu, sengaja tak membalas dan memilih istirahat malam itu. Namun rupanya, hingga dini hari, aku tetap tak bisa memejamkan mataku. Pikiranku kembali kalut, apalagi sejak Dika mengirimkan pesan gambuar itu padaku. Aku jadi membayangkan, bagaimana jika Dika yang menyelesaikan masalah-masalahku. Apalagi akhir-akhir ini, aku memang jarang mendapat siraman rohani dari Mas Wisnu. Selain itu, beberapa hari yang lalu, Mas Wisnu juga memberitahu, jika minggu depan Dika akan kuliah di luar negeri, jadi kemungkinan kami tak akan bertemu kembali. Perang batinku sudah mulai tak rasional. Bahkan, ada musibah banjir bandang yang datang saat mengingat Mbak Yati dan Dika waktu lalu. Hingga ingatan itu akhirnya memaksa langkah kakiku berjalan untuk menemui Dika saat itu. Aku melangkah dan berhenti tepat di depan pintu hamarnya, lalu diam cukup lama sebelum akhirnya masuk. Tampak Dika terlelap, sementara aku yang sudah dilanda badai tsunami terus melangkah lalu duduk di sampingnya. Pikiranku sudah susah kujelaskan, apalagi netraku tertuju pada hikmah kehidupan fana di balik kabinet negara yang juga terlelap bersama sang penunggu. Entah dari mana datangnya tekad itu. Tanpa sadar, aku mengambil hikmah dunia fana, lalu memberi sambutan lainnya. Sontak saja Dika kahet. Ia terjaga dan tak percaya. Namun, anehnya mendadak ia tersenyum setelah tahu jika aku yang hadir saat itu. Sejak kapan Mama di sini? Tanyanya. Aku tak menjawab dan lebih terfokus pada bantuan bencana alam tersebut. Namun, siapa yang mengira sedetik kemudian Dika justru beranjak dan menyambut niat mulia dan ceria tersebut. Aku yang semula kerja bakti, justru beralih menjadi bakti kerja. Dika mengambil anugerah yang kuasa yang berada di antara jabatan negara Indonesia, lalu memberi perhatian lainnya. Aku benar-benar tak percaya, tapi ada perasaan gembira ria. Akhirnya, harapan mulia tersebut tak hanya menjadi angan, hingga pada saat Dika berjalan ke arah rerumputan pada Sahara Arabia, lantunan nada dering ponsel Nokia pun terdengar di sana. Rupanya, selain tekun, Dika juga sat-sat orangnya. Pantas saja Mbak Yati, pembantuku, semakin rajin kerja di rumahku. Beberapa langkah serta solusi disarankan untuk penyelesaian permasalahan tersebut. Sementara aku menyiapkan nirwana. Hingga pada saat Dika meletakkan hikmah kehidupan dunia fana pada wadiyahnya, ceramah rohani serta pidato presiden pun bergema di lapangan negara. Sungguh, aku tak mengerti dengan pikiranku. Ada rasa sesal, tapi juga ada gembira ria. Tapi, jika aku pikir-pikir, bukankah aku hanya sekedar membantu? Dan bukankah sebagai manusia kita harus saling membantu? Lagi pula minggu depan, Dika juga sudah tak di rumahku. Setelah melajukan kendaraan dengan volume sedang, akhirnya baik aku dan Dika pun tiba di parkiran dengan selamat sentosa. Dan saat itulah aku mendapatkan karcis yang selama ini aku tunggu-tunggu. Singkatnya, aku terdiam dan bingung cukup lama. Aku yang semula pede, mendadak gugup dan malu, apalagi masalah tersebut berasal dariku.
Maafin Mama Kak, seharusnya Mama... Ujarku terhenti ketika Dika menimpali. Dika ngerti kok, Mak. Dika juga yang salah, sahutnya. Salah kenapa, Kak? Tanyaku walaupun sebenarnya aku tahu. Salah sudah mengagumi Mama, sahutnya. Mama sudah tahu kok, tapi nggak mungkin kan, Kak? Ujarku. Iya, Mak. Lagi pula sudah ada Papa dan anak-anak juga kan, Mak? Sahutnya menunduk. Iya, Kak. Mama yakin suatu saat nanti kamu pasti dapat yang lebih baik dari Mama. Dika hanya mengangguk, sementara aku dengan berat hati pergi meninggalkannya. Aku melangkah menuju kamar dengan membawa rasa sesal sekaligus perasaan yang sulit untuk kuartikan. Singkatnya, hari perpisahan itu pun akhirnya datang juga. Pagi itu, rencananya Dika berangkat ke bandara dengan diantar Mas Wisnu. Ia sudah berkemas dan bersiap untuk pergi. Dua putraku segera memeyuk abangnya itu saat berpamitan. Selanjutnya, berpamitan padaku yang juga berdiri di teras depan. Tentu saja perasaanku campur aduk antara sedih, bersalah, tapi juga takut. Bukan takut suamiku akan mengetahuinya, tapi takut aku tak akan pernah lagi bertemu dengan putra tiriku itu. Dia memeyuhku untuk terakhir kalinya. Doain Dika ya, Ma, ujarnya dengan wajah senduh. Sementara suamiku yang sudah menunggu di mobil hanya tersenyum melihat perpisahan kami yang haru. Tanpa sadar, aku menitikan air mata, mengingat semua yang tak akan mungkin terulang dan mungkin akan menjadi kenangan. Singkatnya, sudah 2 bulan setelah kepergian Dika, hidup kami menjadi normal seperti biasanya. Namun, yang berbeda, aku sering merasa mual dan pening tanpa sebab. Semula aku abaikan hal itu, tapi setelah 3 hari tak kunjung membaik, akhirnya aku memeriksakan diriku. Entah kenapa, aku merasa ini akibat masalah di masa lalu. Apalagi Mas Wisnu memang jarang sekali menunaikan kewajiban tersebut. Dan benar saja, setelah pemeriksaan tersebut, aku dinyatakan hualim. Kendati demikian, aku tak begitu khawatir karena yakin nanti wajahnya akan mirip suamiku. Begitulah kisah yang kualami beberapa tahun yang lalu. Tentu saja, kisah ini tak patut dicontoh dan ditiru. Di sini, aku hanya membagi pengalamanku. Ambil positifnya dan buang jauh negatifnya, dan semoga dengan kisah ini membuat kita lebih teguh imannya. Amin ya Rabbal Alamin. Sekian dulu ceritaku hari ini. Semoga ada pelajaran yang dapat dipetik. Terima kasih. Sekali lagi, tidak pernah lupa Mimin ingin mengingatkan bahwa tidak ada maksud untuk merusak moral. Tapi di sini kami selaku admin channel Makyem hanya berbagi pengalaman dari viewer saja yang tentu saja tidak untuk ditiru. Terima kasih sudah mau mendengarkan kisah nyata ini. Ambil baiknya dan buang buruknya dari cerita kisah ini. Semoga hal seperti ini tidak terjadi kepada kita semua, bosku. Dan semoga kita semua dilindungi dari mara bahaya. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih dan sampai jumpa di cerita selanjutnya. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Oh iya, kira-kira kalian semua bosku yang terhormat kepengen kisah-kisah yang seperti apa lagi nih? Tolong berikan komentar-komentar kalian di video ini ya.